Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Fansuri Nasution dengan NIM 2008726. Di sini saya akan menjelaskan hakikat gerak bagi manusia. Gerak sebagai tujuan pada umumnya terjadi dalam dunia olahraga, seperti dalam gerakan-gerakan senam, di mana objek yang dinilai adalah gerakan itu sendiri, baik keindahan maupun kualitas gerak itu sendiri. Secara sederhana, gerak sebagai tujuan. Apabila gerak yang dilaksanakan merupakan objek yang ingin dicapai atau yang dinilai. Tetapi bila kita mulai bertanya, mengapa manusia bergerak? Apa yang ingin dicapai oleh manusia melalui geraknya? Apa motivasi dan motif yang melatar belakangi gerak manusia dan bagaimana proses gerak tersebut terjadi? Maka kita mulai mengarungi suatu areal yang penuh dengan hal-hal yang abstrak, latin dan rumit. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya manusia adalah makhluk biofisiko-sosio-kultural. Manusia memiliki sistem biologis seperti sistem persarafan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem gerak yang memungkinkan manusia untuk dapat bergerak dan melakukan gerak. A. Fungsi gerak bagi manusia. 1. Fungsi produktif. Fungsi produktif maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat membuat, menciptakan atau memproduksi sesuatu. Melalui geraknya, manusia dapat menyusun materi ataupun benda-benda yang ada pada lingkungannya untuk membangun atau membuat sesuatu yang diperlakukannya, baik untuk menjaga ataupun mempertahankan eksistensi hidupnya. 2. Fungsi komunikasi. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya, manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain, walaupun di antara mereka tidak mengenal bahasa masing-masing, sehingga terjadinya interaksi sosial. Contoh, bahasa isyarat. 3. Fungsi eksplorasi. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya, manusia dapat menyelidiki keadaan ataupun aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Misalnya, melalui gerak berenang, manusia dapat mengetahui derasnya air sungai. Melalui geraknya manusia dapat memperkirakan berat sebuah benda. 4. Fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi maksudnya adalah melalui geraknya manusia dapat menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Aturan-aturan yang dimaksud baik terkait dengan sifat maupun karakter dari lingkungan di mana manusia bergerak atau melakukan gerakan. Misalnya untuk menyeberangi sungai, manusia dapat mengatur dan menyesuaikan geraknya untuk dapat melawan arus sungai. 5. Fungsi personal. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya dapat mengalami dan merasakan sendiri suatu pengalaman, atau melalui geraknya manusia dapat meyakinkan dirinya terhadap sesuatu. Misalnya, proses kelelahan yang dialami oleh tubuh setelah berolahraga atau bekerja. Rangkuman. Manusia adalah organisme yang pada dasarnya dibangun oleh 4 komponen dasar, yaitu kognitif, motorik, afektif, dan emosi. Dalam pelaksanaan gerak keempat, komponen dimaksud akan saling berinteraksi. Maka pada hakikatnya gerak merupakan hasil interaksi dan keempat komponen tersebut. Dalam belajar gerak, keempat komponen tersebut perlu menjadi perhatian atau perlu mendapat layanan pendidikan dan latihan secara profesional. Menurut teori kibernetik, manusia adalah makhluk yang aktif dalam berpikir dan mengendalikan geraknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.